teman-teman, saya akan membawakan sebuah pantun sebelum memulai materi yang akan saya bawakan hari ini. Buat cempedak di luar pagar, ambil gala, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Ke Surabaya bersama Alif, tidak lupa membeli nanas. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Latif, nomor absensi 17. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Latif dengan NIM 2305114021. Alangkah ramah makcik menyapa, datang ke rumah membawa ketan. Perkenalkan, nama saya Naomi Smamora dengan nomor absensi 19. Nah, di sini kami akan membahas tentang pakaian Melayu Riau. Dalam konsep Melayu, pakaian sebagai budaya yang sudah dilekatkan dengan adab dan wajib dipenuhi. Maka pakaian diatur sesuai dengan syarat dan syarat. Fungsi pakaian Melayu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelindung dari aib atau syarat. Yang kedua yaitu untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Yang ketiga yaitu penggambaran nilai-nilai yang tertuang melalui motifnya. Yang keempat yaitu sebagai karya seni. Dari fungsi tersebut, orang Melayu turut mengatur waktu dan tempat berpakaian. Nah, ketentuannya mengatur tentang bentuk, corak, warna, tata pakai, dan waktunya. Ketentuan itu telah diamalkan dan dipahami oleh orang Melayu sebagai syarat. Jenis pakaian Melayu yang pertama yaitu pakaian harian. Pakaian harian adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat Melayu Riau setiap harinya. Nah, contohnya yaitu dalam kegiatan bermain, berkebun, dan lain-lain. Nah, contoh pakaiannya yaitu baju kurung, baju telu belanga, baju kebaya labo, baju cekak musang, dan lain-lain. Baju kurung yang sering dipakai oleh kaum pria suku Melayu Riau. Desain baju yang sederhana dengan satu jenis warna. Berbahan dasar berupa kain satin dan memiliki lengan panjang. Baju kurung teluk belanga dipadukan dengan celana panjang dengan warna yang senada dengan pakaian di atasnya. Kain sarung pendek bermotif juga biasanya digunakan untuk melengkapi penampilan. Sering digunakan oleh kaum pria suku Melayu Riau. Hal yang membedakan keduanya hanya terletak pada bagian kerah baju. Baju kurung ini memiliki kerah yang tegap, sedangkan baju kurung teluk belanga berbentuk melingkar. Busana adat Melayu Riau modern ini dipadukan dengan celana panjang dan dapat dilengkapi dengan aksesoris seperti kopiah hitam. Terdiri dari beberapa aksesoris seperti selendang, rantai, atau kalung. Lalu, terdapat juga aksesoris di kepala seperti sunting, tekad atau ramin, sanggul lipat badan, jurai kiri dan kanan. Baiklah, pada hari ini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi mengenai pakaian Melayu setengah resmi. Pakaian Melayu setengah resmi ini dipakai pada upacara keluarga seperti menghadiri perkawinan, acara keagamaan, sunah rasul, dan lain-lain. Berbeda dengan pakaian resmi yang dipakai di acara-acara resmi seperti menghadiri undangan dari kerajaan dan lembaga adat Melayu. Materi selanjutnya adalah pakaian resmi. Pakaian resmi yang dipakai ketika menghadiri undangan dari kerajaan, lembaga adat Melayu atau disingkat LAM, pemerintah akan menghadiri jemputan resmi dari suatu kegiatan. Jika menghadiri tanpa menggunakan pakaian resmi, dianggap tidak sopan. Dahulu, pakaian resmi diatur oleh kerajaan, sedangkan pada masa sekarang diatur oleh pemerintah atau lembaga adat. Upacara adatnya antara lain, pertama upacara penobatan raja dan permaisuri, yang kedua upacara pemberian gelar, yang ketiga upacara pelantikan datuk-datuk, ketua adat atau menteri kerajaan. Yang keempat, upacara menjunjung buli. Yang kelima, upacara menyambut tamu-tamu agung atau tamu-tamu yang dihormati. Yang keenam, upacara adat menerima anugerah dan persembahan dari rakyat atau dari negara yang bersahabat. Pakaian resmi terbagi menjadi dua, yaitu pakaian resmi laki-laki dan pakaian resmi perempuan. Jenis pakaian dan bentuk baju yang dipakai dalam upacara adat bagi kaum lelaki adalah baju kurung cekak musang. Warna pakaian adat kaum lelaki berwarna hitam dari bahan satin
atau bahan sutra dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama, baju setelan dengan celana panjang sampai ke tumit. Yang kedua, kain samping terbuat dari tenunan sendiri seperti daek dan lain-lain. Yang ketiga, tanjak sebagai penutup kepala. Yang keempat, bengkung pengikat pinggang. Yang kelima, sebilah keris Melayu, sepukal atau tuasik tilam kuping. Yang keenam, kasut capal atau sepatu. Jenis pakaian dan bentuk baju yang dipakai dalam upacara adat bagi kaum perempuan baik muda maupun tua sama saja. Baju yang dipakai adalah baju kurung teluk belanga, baju kebaya labuh. Bagi anak gadis, baju kebaya labuh cekak musang. Kepala memakai tudung mente dan memakai tudung kain lingkup. Rambut disanggul dengan bentuk sanggul Melayu, kemudian ditutupi dengan kerudung. Perhiasan dipakai di dada yang disebut dokoh dan gelang serta anting-anting. Setelan warna kuning untuk sultan dan permaisuri atau pimpinan tertinggi di daerah. Baju warna hitam untuk istri datuk-datuk dan orang besar, dan berkain samping atau tudung lingkup yang berwarna lain. Saya akan memaparkan materi tentang pakaian upacara pengantin adat Melayu Riau. Pakaian adat ini memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Sama halnya dengan busana adat Sumatera lainnya, pakaian adat Riau mendapat pengaruh yang kental dari budaya Melayu. Busana Melayu seperti baju kurung, baju cekak musang, hingga baju teluk belanga umum dikenakan masyarakat Riau dalam upacara adat atau acara resmi lainnya. Wujud pakaian adat Riau umumnya tertutup dan panjang yang menunjukkan nilai kesopanan dan agama Islam. Pengaruh Melayu yang kuat terlihat dari modelnya yang sederhana, longgar, dan memiliki kerah yang tinggi. Pakaian adat Riau untuk pengantin perempuan bervariasi sesuai dengan upacara pernikahan. Dalam upacara bersanding, mempelai perempuan mengenakan setelan kebaya labuh atau busana kurung yang terbuat dari kain tenunan khas Melayu Riau dengan corak dan warna yang sama. Aksesoris yang digunakan yaitu hiasan kepala berupa perkakas andam, pada bagian kening disebut ramin, sanggul lipat pandan atau sanggul lintang, serta dihiasi dengan sunting dan genta-genta atau bunga goyang yang bermotif bunga Cina. Yang kedua ada kalung emas dan rantai papan atau dukoh bertingkat 3, 5, dan 7 menghiasi leher. Gelang berkepala bunga merak, burung merak, sebagai pertanda memberikan kesuburan dan kemakmuran pengantin perempuan pada bagian lengan kanan dan kiri. Bagian bahu kiri diberi tampan-tampan atau sebaik benang emas dan kelingan. Canggai yang terbuat dari perak atau emas pada jari tangan, yaitu jari kelingking dan ibu jari. Bagian pinggang diikat dengan pending emas yang berfungsi untuk menambah kerampingan badan pengantin. Bagian kaki kiri dan kanan diberi gelang kaki emas atau perak yang berkepala kuntum bunga cempaka. Kaki beralaskan kasut atau selepa yang terbuat dari belendru yang dihiasi dengan kelingking dan manik. Yang kedua yaitu pakaian adat Riau untuk pengantin laki-laki berupa busana teluk belanga ataupun cekak musang bermotif yang dipadukan dengan aksesoris yang membuat tampilannya terlihat megah dan berkelas. Adapun perlengkapan busana pengantin pria yaitu set busana kurung cekak musang yang warnanya sama antara baju dengan celana. Motif busananya berupa bunga cengkeh dan tampuk manggis yang bertabur benang emas. Kain samping memiliki motif serupa dengan celana. Hiasan kepala memakai distar yang berbentuk mahkota, tanjak dalam berbagai bentuk seperti ikat datuk bendahara, ikat laksamana, dan lain-lain. Memakai sebai sebelah kiri bahu yang berwarna kuning bersulam kelingan. Bagian leher pengantin dikalungkan rantai panjang berbelit 2 sebagai pertanda ikatan ayah dan ibu. Memakai pending atau bengkong warna kuning menurut derajatnya, pakai les ungu, hijau, atau merah. Memakai canggi pada bagian ibu jari kelingking, memakai sepatu runcing atau capal kulit, memakai keris pendek berhulu burung selindit yang disisipkan di pinggang sebelah kiri keris, bersarung dan diikat dengan kain kuning dengan makna menghindari malapetaka, dan yang terakhir yaitu memegang sirih telat atau sirih pemanis.
Ketua Bidang Agama Lembaga Adat Melayu mengatakan, aturan penggunaan songket untuk yang sudah menikah dan yang belum menikah sesuai adat dan budaya Melayu Riau. Tidak asal pakai saja, pemakaian baju Melayu dan songket itu ada aturannya. Songket atau kain samping merupakan kain yang dililitkan pada bagian luar baju Melayu pria, dan penggunaan kain samping ini juga ada aturannya tersendiri sesuai dengan budaya Melayu. Untuk yang belum menikah, batasnya di atas lutut, sedangkan kalau sudah menikah, panjang sampai bawah lutut. Tidak hanya penggunaan kain samping, namun pemakaian bajunya pun sudah ada aturannya yang terdiri dari 2 macam, diantaranya baju masuk di dalam kain atau dibiarkan di luar kain samping. Kalau kain samping berada di luar baju apabila atasannya menggunakan kerah model cekak musang, namun bila baju atasan memakai jenis teluk belanga, kain samping berada di bagian dalam baju. Selain itu, poin lain yang harus diperhatikan yaitu saat mengenakan baju Melayu juga menggunakan songkok atau peci. Jenis penutup kepala yang dipakai adalah peci berwarna hitam, sedangkan untuk acara resmi bisa menggunakan tanjak. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya ialah pakaian upacara keagamaan. Yang pertama, qodhi dan imam masjid. Mengenakan jubah berwarna hitam sebagai simbol kesederhanaan dan otoritas dalam komunitas agama. Jubah hitam seringkali merupakan pilihan yang umum karena mencerminkan kehormatan dan kewibawaan. Selain itu, kepala dibalut dengan terbus, sebuah penutup kepala yang biasanya terbuat dari kain lembut dan tipis berwarna putih. Terbus ini melambangkan kesucian dan ketakwaan. Yang kedua, Bilal. Bilal yang bertugas untuk panggilan sholat mengenakan jubah berwarna hijau lumut di luar. Warna hijau lumut dipilih karena sering sekali dianggap sebagai warna yang menyenangkan dan merujuk pada alam dan kehidupan yang hijau. Sedangkan di dalam tetap memakai baju kurung cekak musang. Baju kurung ini memberikan kenyamanan dan keleluasan gerak saat melakukan tugas-tugas keagamaan. Sama seperti qodhi dan imam masjid, Bilal juga menggunakan terbus yang dibalut dengan kain putih tipis sebagai bagian dari pakaian mereka. Yang ketiga, gorim masjid, yang bertugas sebagai pengurus masjid atau staf administrasi, mengenakan baju Melayu dagang luar dengan warna hitam atau kopiah haji. Pilihan warna hitam seringkali dianggap sebagai warna yang serius dan kalem. Selain itu, menggunakan kain samping pelekat, sebuah kain panjang yang diikat di pinggang sebagai simbol status atau kewenangan mereka dalam lingkungan masjid. Yang terakhir, pakaian orang-orang biasa dalam acara terbagi dua, yaitu pada hari-hari besar agama, mengenakan pakaian lengkap seperti Melayu cekak musang atau baju Melayu teluk belanga. Pilihan ini mencerminkan kehormatan dan rasa sakral dalam merayakan acara keagamaan. Untuk pergi sholat Jumat, mengenakan baju Melayu harian atau baju Melayu dagang luar dengan kain samping, kain pelekat, dan kopiah. Selain itu, penggunaan kopiah sebagai pilihan bagi yang telah menunaikan ibadah haji menunjukkan penghargaan atas komitmen keagamaan yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih.